Eksistensi UKM di dalam proses pembangunan ekonomi. Pertama, konsep pengusaha kecil dan menengah. Apa itu UKM? UKM atau usaha kecil menengah adalah istilah yang digunakan untuk jenis usaha kecil yang memiliki jumlah kekayaan bersih paling banyak 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan sebagai tempat usaha. Adapun kriteria usaha kecil menurut UU nomor 9 tahun 1995. Pertama, memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan sebagai tempat usaha. Kedua, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar rupiah. Ketiga, milik warga negara Indonesia. Keempat, berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar. Klasifikasi UKM. Dalam perkembangannya, UKM diklasifikasikan menjadi 4. Pertama, livelihood activities. Livelihood activities adalah UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya, pedagang kaki lima. Kedua, micro enterprise adalah UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum mempunyai sifat kewirausahaan. Ketiga, small dynamic enterprise, yaitu UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Dan terakhir adalah fast moving enterprise, di mana fast moving enterprise adalah UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar. Permasalahan yang dihadapi UKM ada dari faktor internal dan eksternal. Permasalahan dari faktor internal ada 5. Pertama, sumber daya manusia terbatas. Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun-temurun. Keterbatasan kualitas SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal dan relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Kedua, kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan. Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Pada umumnya, usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas. Sedangkan, modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Persyaratan yang menjadi hambatan terbesar bagi UKM adalah adanya ketentuan mengenai agunan, karena tidak semua UKM memiliki harta yang memadai dan cukup untuk dijadikan agunan. Ketiga, lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi usaha kecil. Usaha kecil memiliki jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah. Ditambah lagi, produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah memiliki jaringan yang sudah solid, serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik. Keempat, mentalitas pengusaha UKM. Mentalitas pengusaha UKM yang dimaksud yaitu semangat entrepreneurship para pengusaha UKM. Semangat yang dimaksud di sini antara lain kesediaan terus berinovasi, ulet tanpa pantang menyerah, mau berkorban, serta semangat ingin mengambil resiko. Dan yang terakhir adalah kurangnya transparansi. Kurangnya transparansi antara generasi awal pembangun UKM tersebut terhadap generasi selanjutnya,
sehingga banyak informasi dan jaringan yang disembunyikan dan tidak diberitahukan kepada pihak yang selanjutnya menjalankan usaha tersebut, sehingga hal ini menimbulkan kesulitan bagi generasi penerus dalam mengembangkan usahanya. Adapun permasalahan dari faktor eksternal yang dihadapi UKM yaitu ada 4. Yang pertama, iklim usaha belum sepenuhnya kondusif. Upaya pemberdayaan UKM selalu dimonitor dalam hal kontribusinya terhadap penciptaan produk domestik bruto atau PDB, penyerapan tenaga kerja, ekspor, dan perkembangan pelaku usahanya serta keberadaan investasi usaha kecil dan menengah melalui pembentukan modal tetap bruto atau investasi. Keseluruhan indikator ekonomi makro tersebut selalu dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan pemberdayaan UKM serta menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Yang kedua, terbatasnya sarana dan prasarana usaha. Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, tak jarang UKM kesulitan dalam memperoleh tempat untuk menjalankan usahanya yang disebabkan karena mahalnya harga sewa atau tempat yang ada kurang strategis. Yang ketiga adalah pungutan liar. Praktek pungutan tidak resmi atau lebih dikenal dengan pungutan liar menjadi salah satu kendala juga bagi UKM karena menambah pengeluaran yang tidak sedikit. Hal ini tidak hanya terjadi sekali namun dapat berulang kali secara periodik. Dan yang terakhir adalah terbatasnya akses pasar. Akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional. Upaya mengembangkan UKM. Upaya untuk mengembangkan UKM diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, iklim usaha. Dengan cara penciptaan iklim usaha yang kondusif. Yang kedua, melalui pemerintah, yaitu mengusahakan keamanan berusaha dan ketentraman, serta penyederhanaan prosedur perizinan usaha, keringanan pajak, dan sebagainya. Yang ketiga, melalui perlindungan, yaitu perlindungan usaha jenis-jenis tertentu terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah baik melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah. Dan yang terakhir melalui promosi, yaitu dengan mengembangkan promosi guna lebih mempercepat kemitraan antara UKM dengan usaha-usaha besar. Ciri-ciri dan contoh UKM. Yang pertama, ciri-ciri usaha kecil. 1. Jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah. 2. Lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah. 3. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. 4. Sumber daya manusia atau pengusaha memiliki pengalaman dalam berwirausaha. Adapun contoh usaha kecil. 1. Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja. 2. Pedagang di pasar grosir atau agen dan pedagang pengepul lainnya. 3. Pengrajin industri makanan dan minuman, industri mebel, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan. 4. Peternakan ayam, itik, dan perikanan. 5. Koperasi berskala kecil. Ciri-ciri usaha menengah. 1. Telah memiliki manajemen dan organisasi yang baik. 2. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas. 3. Sudah akses kepada sumber pendanaan dan perbankan. 4. SDM sudah memiliki pengalaman dalam berwirausaha. Adapun contoh usaha menengah. Yang pertama, usaha pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah. Yang kedua, usaha perdagangan grosir termasuk ekspor dan impor. 3. Usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam. 4. Usaha jasa EMKL, ekspedisi muatan kapal laut, garmen, dan jasa transportasi taksi dan bus antar provinsi. Dan yang kelima, usaha pertambangan batu gunung untuk konstruksi dan marmer buatan. Yang kedua adalah keberadaan UKM secara alami. Usaha kecil di Indonesia didominasi oleh usaha-usaha tradisional
yang di satu sisi dapat dibangun dan beroperasi hanya dengan modal kerja dan modal investasi kecil dan tanpa perlu menerapkan sistem organisasi dan manajemen modern yang kompleks dan mahal. Seperti di usaha-usaha modern dan di sisi lain berbeda dengan usaha menengah. Usaha kecil pada umumnya membuat barang-barang konsumsi sederhana untuk kebutuhan kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Implikasi dari sifat alami ini berbeda dengan usaha menengah dan usaha besar. Usaha kecil sebenarnya tidak terlalu bergantung pada fasilitas-fasilitas pemerintah. 3. Kinerja UKM di Indonesia. UKM di negara berkembang seperti Indonesia sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri. Karakteristik UKM di Indonesia berdasarkan penelitian adalah mempunyai daya tahan untuk hidup dan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerjanya selama krisis ekonomi. UKM di Indonesia dapat bertahan di masa krisis ekonomi disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama, sebagian UKM menghasilkan barang-barang konsumsi atau customer goods, khususnya yang tidak tahan lama. Kedua, mayoritas UKM lebih mengandalkan pada non-banking financing dalam aspek pendanaan usaha. Ketiga, pada umumnya UKM melakukan spesialisasi produk yang ketat dalam arti hanya memproduksi barang atau jasa tertentu saja. Dan yang terakhir, terbentuknya UKM baru sebagai akibat dari banyaknya pemutusan hubungan kerja di sektor formal. UKM di Indonesia mempunyai peranan yang penting sebagai penopang perekonomian. Penggerak utama perekonomian di Indonesia selama ini pada dasarnya adalah sektor UKM. Adapun beberapa fungsi utama UKM dalam menggerakkan ekonomi Indonesia. Pertama, sektor UKM sebagai penyedia lapangan kerja bagi jutaan orang yang tidak tertampung di sektor formal. Kedua, sektor UKM mempunyai kontribusi terhadap pembentukan produk domestik bruto atau PDB. Dan yang ketiga, sektor UKM sebagai sumber penghasil devisa negara melalui ekspor berbagai jenis produk yang dihasilkan di sektor ini. Kinerja UKM di Indonesia dapat ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama, nilai tambah. Kinerja perekonomian Indonesia yang diciptakan oleh UKM tahun 2006 bila dibandingkan tahun sebelumnya digambarkan dalam angka produk domestik bruto atau PDB, UKM pertumbuhannya mencapai 5,4%. Yang kedua, unit usaha dan tenaga kerja. Pada tahun 2006, jumlah populasi UKM mencapai 48,9 juta unit usaha atau 99,98% terhadap total unit usaha di Indonesia. Sementara, jumlah tenaga kerjanya mencapai 85,4 juta orang. Dan yang terakhir adalah ekspor UKM. Hasil produksi UKM yang diekspor ke luar negeri mengalami peningkatan dari 110,3 triliun pada 2005 menjadi 122,2 triliun pada 2006. Namun demikian, peranan terhadap total ekspor non-migas nasional sedikit menurun dari 20,3% pada tahun 2005 menjadi 20,1% pada tahun 2006. 4. Kontribusi UKM terhadap kesempatan kerja dan PDB. Sektor usaha kecil dan menengah telah mampu menunjukkan kinerja yang relatif lebih tangguh dalam menghadapi masa krisis ekonomi yang panjang. Dalam hal kesempatan kerja, UKM mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang tidak bisa dilakukan oleh usaha besar. Dalam hal PDB, UKM juga memberikan peranan yang besar dalam peningkatan PDB negara. Apabila melihat data yang dilansir BPS menunjukkan betapa UKM menuju perkembangan yang sangat menjanjikan. Pada tahun 2001 terjadi pertumbuhan PDB sebesar 3,8%, tahun 2002 naik menjadi 4,1%, dan 2003 meningkat menjadi 4,6%. 5. Otonomi daerah dan peluang bagi UKM daerah. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, dunia usaha di daerah akan menghadapi suatu perubahan besar yang sangat berpengaruh terhadap iklim berusaha atau persaingan di daerah. Oleh sebab itu, setiap pelaku bisnis di daerah dituntut untuk dapat beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Dalam makalah Kala tahun 1999 mengatakan bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah secara umum, pengusaha di daerah akan melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, bekerja dengan biaya lebih murah dan mudah karena tidak perlu berurusan dengan birokrasi di Jakarta. Tata niaga nasional pasti tidak ada lagi dengan syarat Pemda tidak membuat aturan-aturan tata niaga lokal yang menimbulkan sekat-sekat baru. Yang ketiga, mengurangi persaingan dengan perusahaan besar dengan lobi pusat.
Ini artinya pengusaha-pengusaha di daerah dapat bersaing di pasar secara langsung dan fair dengan pengusaha-pengusaha dari luar. 4. Mencegah adanya proyek yang datang sekaligus dengan kontraktornya. Dan yang terakhir, kebijakan ekonomi yang sesuai dengan kelebihan daerah masing-masing dapat diambil oleh Pemda dan pengusaha-pengusaha setempat untuk pertumbuhan yang lebih baik. 6. Peluang dan tantangan bagi UKM dalam liberalisasi perdagangan. Sejak terjadi reformasi kebijakan perdagangan di Indonesia pada awal tahun 1980-an, Indonesia mulai keluar dari cangkangnya untuk membuka diri dan terlibat dalam perekonomian global. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia berinisiatif untuk melakukan reformasi kebijakan perdagangan. Pertama, mulai dari pengurangan hambatan perdagangan non-tarif secara bertahap hingga penurunan tingkat tarif menjadi 0% di beberapa sektor. Kedua, semua tingkat perjanjian perdagangan pun ditindaklanjuti baik di tingkat multilateral, regional, serta bilateral. Ketiga, tak ketinggalan deregulasi berbagai peraturan perdagangan pun dilakukan demi meminimalisasi peluang korupsi di tataran birokrat. Adapun kesimpulan yang dapat kami petik dari pemaparan materi silabus 13, yaitu UMKM di Indonesia dianggap sebagai cara yang efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Selain itu, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar sehingga dapat mengurangi pengangguran.